Mulai ya. Oke, selamat pagi semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan. Pertama-tama, saya sendiri sebagai moderator Anita Carolina Bulan, kemudian Agnes Agung, Nova Angelica, Petronella Vanersi Pradasina, kemudian Septiana Kayang. Kemudian pengertian dari lingkungan pendidikan itu sendiri. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung, dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Kemudian menurut Hasbullah 2003, lingkungan pendidikan mencakup yang pertama, tempat atau lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. Kemudian yang kedua, kebudayaan, lingkungan budaya dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni ekonomi, ilmu pengetahuan, pedagang hidup, dan pedagang keagamaan. Kemudian yang ketiga, kelompok hidup bersama lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan, dan lainnya. Dan lingkungan serta lembaga pendidikan bersifat positif bila mana memberikan pengaruh sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan. Lingkungan bersifat negatif bila mana berpengaruh secara kontradiktif dengan arah dan tujuan pendidikan. Dan kemudian slide yang selanjutnya dijelaskan sama Nova. Baik, langsung kita lanjut pada bagian B, yaitu fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan yang pertama adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Penataan lingkungan pendidikan ini terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Fungsi lingkungan yang kedua adalah mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Untuk slide yang selanjutnya, yaitu bagian ragam bentuk lingkungan pendidikan, akan dilanjutkan oleh Vanersi. Selanjutnya, ragam bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan material.
Lingkungan pendidikan secara garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 yang disebut dengan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal itu sejalan dengan yang dinyatakan oleh Langeveld bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pendidikan dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasi atau mensatupadukan diri dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak anak lahir ke dunia dari kandungan ibunya dan berhenti apabila sang anak meninggalkan keluarga asal untuk mendirikan keluarga baru. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu, di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Karena sekolah tersebut sengaja disediakan khusus untuk pendidikan yang sekaligus berfungsi melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang tua yang harus ditaati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnes. Ya, selanjutnya 3. Lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling ketergantungan dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri seperti yang dikemukakan oleh Tirta Rahaja dan Lasulo tahun 2000, yaitu antara lain A. Ada interaksi warga-warganya. Yang B. Pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma dan hukum, dan aturan-aturan yang berlaku. Yang C. Ada rasa identitas yang kuat yang mengikat pada warganya. Kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya, merupakan pangkal dari perasaan bangsa sebagai patriotisme dan kesetiakawanan dan lain-lain. Yang keempat, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada masyarakat tradisional, pendidikan cukup dilaksanakan di lingkungan keluarga dan masyarakat saja. Akan tetapi, dalam masyarakat modern, keluarga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dan aspirasi pendidikan bagi anak-anaknya, baik menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilan untuk melaksanakan perannya dalam masyarakat. Dengan demikian, sekolah dan masyarakat berfungsi untuk melengkapi pendidikan yang tidak bisa diberikan keluarga. Namun demikian, tidak berarti bahwa keluarga dapat melepaskan tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Keluarga diharapkan bekerja sama dan mendukung kegiatan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Septiana. Ya, kita lanjut. Kesimpulannya adalah bahwa pendidikan itu bukan hanya diadakan atau diselenggarakan di sekolah saja, tetapi juga di keluarga dan di masyarakat. Apalagi lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama. Karena dalam keluarga inilah anak pertama mendapat didikan dan bimbingan. Di samping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Sekian,
Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, saya mau nanya dari kelompok 3. Silakan. Oke. Itu kan tadi ada yang ragam bentuk lingkungan pendidikan, dan itu disebutkan bahwa lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan material. Nah, jadi pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud yang bersifat sosial dan material ini, lingkungan yang seperti apa? Mungkin itu aja yang bisa saya tanya. Ya, makasih. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya biar sekalian. Kiara tadi pertanyaannya apa ya? Bisa diulang? Halo?
apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan yang bersifat sosial dan material. Oh, oke. Saya akan menjawab yang apa yang dimaksud dengan apa tadi? Lingkungan pendidikan yang bersifat sosial dan material itu, apa yang dimaksud dengan itu? Lingkungan, oke, baik, saya akan menjawab. Lingkungan sosial itu bisa diartikan sebagai suatu lingkungan di mana setiap individu atau anggota melakukan hubungan atau interaksi sosial. Tidak hanya interaksi sosial yang berlangsung, namun di dalam suatu lingkungan sosial juga dapat berlangsung kerjasama atau sebagai kegiatan bersama. Kemudian yang material ya. Kalau yang material itu berarti yang berhubungan dengan sarana dan prasarana selama proses berlangsungnya pendidikan di lingkungan pendidikannya. Begitu, Kiara. Gimana? Ya, Yang berikutnya pertanyaan dari Jalal ya tadi. Tentang setujukah jika sekolah itu rumah kedua? Jika ya kenapa, jika tidak kenapa. Nah kalau dari kelompok kami setuju karena tadi dijelaskan bahwa di sekolah guru-guru merupakan pengganti orang tua. Tempat di mana anak melakukan proses pendidikan setelah keluarga. Jadi begitu, apakah yang lain masih ada pertanyaan, guys? Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan yang lainnya, sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Selamat pagi.